Teman-teman, saat teduh kita pagi ini di edisi 66, Kejadian pasal 42 berbicara tentang saudara-saudara Yusuf yang menindas rasa bersalah, tetapi Tuhan menuntunnya kepada pertobatan. Ya, saudara-saudara Yusuf telah menindas rasa bersalah mereka yang sudah menjual dirinya 22 tahun lalu kepada pedagang budak yang kemudian menjualnya ke Mesir. Dosa yang mengerikan ini mereka selesaikan dengan cerita. Cerita bahwa Yusuf diterkam binatang buas dan Yusuf telah tewas. Ayahnya percaya dan rahasia itu lama tersimpan selama 22 tahun. Tetapi yang indah dari Tuhan adalah Tuhan membimbing mereka kepada pertobatan. Maka Tuhan menggunakan kelaparan melanda seluruh tanah Kanaan. Kelaparan itu begitu hebatnya, sehingga beberapa wilayah, tidak hanya Mesir, Kanaan juga, dan beberapa negeri lainnya, mengalami kekeringan dan gagal panen. Yakub mendengar bahwa ada gandum di Mesir. Jadi dia membicarakan dengan anak-anaknya, tetapi tak seorang pun merespon. Mereka hanya saling melihat, saling berpandangan. Ruben melihat Simeon, Simeon melihat Yehuda, dan Yehuda melihat Lewi, dan begitu seterusnya. Sampai Yakub berkata, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja?" Ya, kata Mesir seperti sebuah bom yang tiba-tiba meledak di depan mereka. Sesuatu yang mereka tindas selama ini, sesuatu yang mereka simpan rapat-rapat, sesuatu yang mereka sama sekali tidak ingin membicarakannya, Mesir membuat mereka teringat kepada peristiwa yang paling mengerikan. Mereka menjual Yusuf, adiknya sendiri, ke pedagang budak di Mesir. Mesir membuat mereka dapat mendengar kembali gemerincingnya koin perak yang dibayarkan oleh pedagang budak kepada mereka. Mesir membuat mereka dapat melihat kembali mata kosong, wajah penuh ketakutan, ekspresi kengerian, dan permohonan Yusuf supaya dibebaskan. Semua kenangan buruk dosa mereka yang mereka tindas, yang mereka tekan, yang mereka simpan sebagai rahasia selama 22 tahun ini tiba-tiba hadir kembali. Ya, kelaparan membuat mereka harus berhadapan dengan dosa mereka. Dosa, rasa bersalah, tak dapat diselesaikan dengan menekannya, dengan berpura-pura tidak pernah ada, dengan berpura-pura tidak pernah terjadi, dengan membuat cerita pengalian fakta. Tuhan menggunakan kelaparan untuk membimbing saudara-saudara Yusuf kepada pertobatan dan pemulihan. Tuhan juga menggunakan masalah yang sama untuk menuntun saudara-saudara Yusuf kepada pertobatan. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya untuk membeli gandum, Yusuf menuduhnya sebagai mata-mata dan kemudian memenjarakan mereka selama 3 hari. Yusuf menuntut mereka supaya membuktikan kejujuran mereka dengan membawa saudara bungsu mereka kepadanya dan menahan salah seorang dari mereka sebagai jaminan. Dalam kepanikan dan ketakutan, ini yang mereka katakan. Dalam ayat yang ke-21 sampai dengan 22 diceritakan, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika dia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itu sebabnya kesesakan ini menimpa kita." Lalu Ruben menjawab mereka, "Bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu, tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita." Tuhan berhasil mengalami perlakuan yang hampir sama. Mereka saling mengakui dosa mereka. Tuhan juga menggunakan waktu untuk menuntun kepada pertobatan. Saudara-saudara, Yusuf sangat menyepelekan rasanya berada di dalam lubang sumur, terkurung semalaman, tanpa tahu nasib buruk apa nantinya akan menimpa. Ketika Yusuf memasukkan mereka ke dalam penjara bawah tanah, sesuatu terjadi.
mereka mulai mengingat penderitaan Yusuf, juga ketakutan yang terekspresi dari wajah dan suara Yusuf. Kadang, dengan mengalami nasib yang sama atau yang serupa, kita baru tersadar betapa buruknya dosa. Ya, waktu dapat menuntun kita kepada pertobatan. Karena itu, kita semua membutuhkan waktu. Tuhan juga menggunakan kasih-Nya untuk menuntun kita kepada pertobatan. Yusuf memerintahkan supaya uang pembelian gandum dikembalikan secara diam-diam. Sehingga ketika saudara-saudaranya pulang dan mendapati semua uang pembelian gandum dikembalikan, mereka sangat ketakutan. Dan untuk pertama kalinya mereka menyebut nama Tuhan. Dalam ayat yang ke-28 dikatakan, katanya kepada saudara-saudaranya, uangku dikembalikan. Lihat, ada di dalam karungku. Lalu hati mereka menjadi tawar dan mereka berpandang-pandangan dengan gemetar serta berkata, apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita? Keluarga Yakub adalah keluarga yang percaya Tuhan, tetapi hidup seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan kini mereka merasa Tuhan seperti sedang berperkara di dalam hidup mereka. Pelajaran apakah yang dapat kita petik dari kisah ini? Yang pertama, dosa tak dapat diselesaikan dengan cara apapun juga, kecuali dengan pertobatan. Menekannya atau menindasnya, berbuat seakan-akan tidak pernah ada, tak akan dapat menyelesaikan dosa. Hanya pertobatan. Yang kedua, peristiwa serupa dengan dosa yang kita lakukan dapat membuka mata rohani kita dan membawa kita kepada kesadaran. Kadang Tuhan menggunakan masalah agar kita dituntun kepada pertobatan. Yang ketiga, kesadaran membutuhkan waktu. Pertobatan juga membutuhkan waktu. Kita harus bersabar sampai waktu melunakkan kekerasan hati dan mencairkan kebekuan jiwa dari dosa. Kita semua membutuhkan waktu untuk bertobat. Yang keempat, pada akhirnya, kasih Tuhanlah yang menyentuh hati kita, yang membuat panggilan bertobat itu menjadi indah untuk kita menyambutnya. Apakah inspirasi dan motivasi yang dapat kita petik dari kisah ini? Hanya anugerah Tuhan saja jika kita dapat bertobat. Tuhan dapat menggunakan segala cara supaya kita menyadari dosa kita dan memenuhi panggilannya untuk hidup di dalam pertobatan. Tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.